Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan motivasi dalam perilaku organisasi. Kelompok 6 ini terdiri dari saya sendiri, yaitu Eleanor Fadila. Selanjutnya ada Enza Zulia, dan yang terakhir ada Muhammad Rizky Aditya. Oke, selanjutnya ada perilaku organisasi. Pada hakikatnya adalah hasil interaksi antar individu dalam organisasi. Perilaku organisasi pada dasarnya memusatkan perhatian pada dua cakupan. Pertama, meninjau perilaku individu dalam organisasi. Ya, selanjutnya ada hubungan antara motivasi dan perilaku. Hubungan antara motivasi dan perilaku dapat terwujud dalam 6 variasi berikut. Sebuah perilaku dapat hanya dilandasi oleh sebuah motivasi. Sebuah perilaku dapat pula dilandasi oleh beberapa motivasi. Perilaku yang sama dapat dilandasi oleh motivasi yang sama. Perilaku yang sama dapat dilandasi oleh motivasi yang berbeda. Perilaku yang berbeda dapat dilandasi oleh motivasi yang bersama. Perilaku yang berbeda dapat dilandasi oleh motivasi yang berbeda. Pengertian motivasi. Motivasi menurut Robbins adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dengan menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu. Suatu kebutuhan dalam terminologi berarti suatu kekurangan secara fisik atau psikologis yang membuat keluaran tertentu terlihat menarik. Motivating adalah keseluruhan proses pemberian motivasi atau dorongan kepada para pegawai agar mereka mau dan suka bekerja sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Teori-teori motivasi, teori awal memotivasi. Sejumlah teori-teori awal mengenai motivasi telah muncul sejak 1950-an, dan beberapa teori kontemporer tentang motivasi yang masing-masing memiliki derajat dokumentasi pendukung yang wajar. Teori-teori ini mewakili keadaan terakhir dewasa ini dalam menjelaskan motivasi karyawan. Teori kebutuhan hierarki, teori motivasi yang dikenal dengan baik adalah hierarki kebutuhan dan Abraham Maslow. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, yaitu faktor internal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi pemberian motivasi pada seseorang antara lain: A. Keinginan untuk dapat hidup, B. Keinginan untuk dapat memiliki, C. Keinginan untuk memperoleh penghargaan, D. Keinginan untuk memperoleh pengakuan, E. Keinginan untuk berkuasa. Faktor eksternal, yaitu faktor eksternal juga tidak kalah peranannya dalam melemahkan motivasi kerja seseorang. Faktor-faktor eksternal itu adalah A. Kondisi lingkungan kerja, Penutup. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkatan individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi. Dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok kinerja, merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas. Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi. Setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu sesuai dengan bidang masing-masing. Sukar tidaknya suatu pekerjaan serta perasaan seseorang bahwa keahlian dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan dan meningkatkan atau mengurangi pekerjaannya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran, kepribadian adalah cara dengan mana seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Ada sejumlah teori tentang kepribadian dan tidak ada suatu teori yang dianggap paling baik atau paling benar. Untuk kondisi tertentu, suatu teori mungkin lebih baik dalam menjalankan perilaku atau meramalkan respon seseorang. Dan di dalam kepribadian juga terdapat beberapa atribut. Motivasi adalah suatu proses seorang individu dalam berperilaku sedemikian rupa sehingga mau bekerja atau bertindak demi tercapainya tujuan organisasi. Hubungan antara motivasi dalam perilaku dapat terwujud dalam 6 variasi. Selanjutnya ada saran. Dengan adanya kepribadian, motivasi, stres, dan sikap, kita bisa lebih mudah untuk menilai seseorang. Dengan begitu, kita juga bisa mengintrospeksi diri sendiri terlebih dahulu sebelum memperlakukan orang lain atau melakukan orang lain sesuai dengan kemauan kita sendiri. Kepribadian, motivasi, stres, dan sikap sangat penting, di mana demi membentuk individu agar bisa lebih baik lagi.
dalam melakukan, menghadapi dan menilai suatu hal, baik itu terhadap objek dan manusia lain. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumkan. Terima kasih.